praktikum kali ini adalah tentang magnet dan listrik. Magnet M1 magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda tertentu. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah magnet, gelas, pensil kayu, uang logam Rp500, paperclip, uang logam Rp1.000, penghapusan, jarum pentul, pulpen, paku kecil, dan penggaris plastik. Langkah pertama, kita siapkan semua bahan. Langkah kedua, kita dekatkan alat dan bahannya satu persatu. Terlihat bahwa gelas tidak menempel dengan magnet. Uang logam Rp500 juga tidak menempel pada magnet. Uang logam Rp1.000 menempel pada magnet. Paku kecil menempel pada magnet. Paperclip juga menempel pada magnet. Penghapus tidak menempel pada magnet. Lalu jarum pentul menempel pada magnet. Pensil kayu tidak menempel pada magnet. Pulpen juga tidak menempel pada magnet. Lalu yang terakhir, penggaris plastik tidak menempel pada magnet. Yang kedua, kita tulis ABCD pada magnet batang. Lalu kita dekatkan paku kecil satu persatu ke A, B, dan C dan D. Di A nempel, di B tidak, di C tidak, dan di D nempel. Lalu ada yang ketiga, kita siapkan penggaris dan magnet batang. Kita dekatkan paperclip pelan-pelan ke magnet batang. Terlihat bahwa pada jarak 1 cm, paperclip tertarik oleh magnet. Kesimpulan pada praktikum ini adalah uang logam Rp1.000, paperclip, dan paku termasuk benda ferromagnetik. Jarum pentul termasuk benda paramagnetik, gelas, pensil kayu, uang logam Rp500, dan pulpen termasuk ke dalam benda non-magnetik. Pada magnet batang, ujung-ujung magnet memiliki daya tarik yang lebih kuat dibanding dengan bagian tengah magnet karena ujung-ujung magnet adalah kutub magnet. Yang kedua ada kutub magnet sama tolak-menolak, dan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Alat dan bahan yang digunakan hanyalah 2 buah magnet batang. Terdapat kutub utara dan kutub selatan pada magnet batang. Kutub utara merah dan kutub selatan biru. Pertama-tama kita dekatkan sesama kutub utara. Kutub utara yang didekatkan akan sama-sama tolak menolak. Lalu yang kedua, dekatkan kutub selatan. Kutub selatan akan saling tolak menolak dengan kutub selatan.
Yang ketiga, dekatkan kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan selatan akan saling tarik-menarik. Kesimpulan pada praktikum ini adalah kutub utara akan tarik-menarik dengan kutub selatan karena mereka memiliki muatan yang berbeda. Sedangkan kutub utara terjadi tolak-menolak dengan kutub utara dan kutub selatan tolak-menolak dengan kutub selatan. Yang ketiga, ada cara-cara membuat magnet. Alat dan bahan yang digunakan adalah paku dengan ukuran besar, tembaga atau kawat, baterai, paperclip, dan magnet batang. Cara pertama, kita sambungkan antara paku, paperclip, dan magnet batang di ujung-ujungnya. Kita dekatkan magnet batang ke paku, lalu paku otomatis akan memiliki daya magnet pada paperclip. Cara kedua, dengan cara menggosokkan magnet ke paku. Cara menggosokkannya adalah satu arah dan memutar, seperti pada video. Hal tersebut membuat paku memiliki magnet. Paperclipnya akan menempel dengan paku karena paku memiliki magnet. Lalu ada cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan melilitkan kawat pada paku, lalu menghubungkannya dengan baterai. Paku jadi memiliki magnet sehingga paperclip bisa nempel dengan paku. Kesimpulan pada praktikum ini adalah pada praktikum 1, cara membuat magnet dengan induksi. Praktikum 2, cara membuat magnet dengan menggosok. Praktikum 3, membuat magnet dengan elektromagnetik. Pada pembuatan magnet dengan elektromagnetik, jumlah lilitan kawat sangat mempengaruhi besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh paku. Lalu kita beralih ke listrik. Pertama, listrik statis. Alat dan bahan yang digunakan adalah kaleng bekas, kertas yang sudah dipotong kecil-kecil, dan balon. Langkah pertama, kita tiup balon dan jangan lupa diikat. Setelah itu kita gosokkan balon secara satu arah ke rambut. Terlihat bahwa balon akan membuat kertas menempel pada balon. Yang kedua, kita gosokkan kembali kepada rambut. Lalu kita dekatkan balon ke kaleng. Terlihat bahwa kaleng bergerak mendekati balon. Kesimpulan pada praktikum ini adalah saat menggosokkan balon ke kepala akan menciptakan elektron bermuatan negatif di sekitar permukaan balon. Disebut listrik statis. Listrik statis ini membuat elektron punya tenaga untuk menarik objek ringan bermuatan positif seperti potongan kertas dan kaleng bekas. Yang kedua, ada rangkaian seri dan paralel. Alat dan bahan yang digunakan adalah papan, batu baterai, lampu dan dudukan lampu, kabel, gunting,
selatip atau double tip, dan saklar. Pertama-tama kita susun baterai, lalu kita rekatkan dengan double tip atau selatip. Setelah semuanya tersusun, kita potong-potong kabel hingga menjadi beberapa bagian, lalu kita susun seperti rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun secara berurutan. Setelah itu, kita hubungkan kabel dengan saklar dan hubungkan juga kabel-kabel lain dengan lampu. Setelah semuanya terhubung, kita susun lagi secara berurutan, lalu kita rekatkan menggunakan double tip atau selatip. Setelah semuanya terekat, kita nyalakan. Semua lampu akan menyala. Ketika salah satu lampu dimatikan, lampu lain juga ikut mati. Yang kedua ada rangkaian paralel. Kita susun lagi batu baterai, lalu kita susun kabel dengan susunan paralel atau sejajar. Kita sambungkan kabel dengan saklar dan lampu. Setelah semuanya tersambung, kita rekatkan kembali lampu, lalu kita nyalakan. Lampu menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu lain tidak akan ikut mati. Kesimpulan pada praktikum ini adalah rangkaian seri memiliki susunan secara berurutan, sementara paralel disusun secara sejajar. Jika salah satu lampu pada rangkaian seri dilonggarkan, maka lampu lain akan ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dilonggarkan, maka lampu lain akan tetap menyala. Yang terakhir adalah konduktor dan isolator listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah balon, sendok aluminium, paperclip, paku, kain, dan rangkaian listrik dengan satu lampu. Kita coba nyala ya. Lalu kita hubungkan dengan paperclip. Lampu juga menyala dengan paperclip. Lalu kita hubungkan dengan balon. Lampu tidak menyala dengan balon. Lalu kita hubungkan paku. Lampu menyala dengan paku. Lalu kita hubungkan dengan sendok aluminium. Lampu menyala dengan sendok aluminium. Lalu kita hubungkan dengan kertas. Lampu tidak menyala dengan kertas. Lalu yang terakhir kita hubungkan dengan kain. Lampu juga tidak menyala dengan kain. Kesimpulan pada praktikum ini adalah konduktor merupakan benda yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan isolator merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Pada praktikum ini, sendok aluminium, klip kertas, dan paku adalah konduktor, sedangkan balon, kain, dan kertas adalah isolator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.